Kalian menganggap saya gila? Sekarang kalian bertebaran keluar di media sosial. Seolah-olah apalah ditetapkan sebagai tersangka, mau ditangkap polisi. Kalian kerahkan masa-masa kalian save Ferry Irwandi dari kezoliman. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @rakyatjelata803 menuduh Ferry Irwandi dan kelompoknya menerima bayaran besar untuk mencuci otak masyarakat dan bahkan menuding keterlibatan dalam upaya yang berpotensi mengarah ke makar serta merusak demokrasi. Netizen yang budiman tersebut menantang Ferry Irwandi untuk membuktikan sumber dana yang diklaim melimpah, mempertanyakan hubungan dengan pejabat, dan membandingkan aktivitasnya dengan lembaga yang disebut-sebut menyalahgunakan agama sebagai kedok. Tuduhan disampaikan dengan nada keras dan disertai seruan agar aparat menelusuri aliran dana serta motif di balik kampanye elektronik yang dinilai provokatif dan berbahaya. Narasi dari netizen yang berbakti tersebut memicu perdebatan panjang di media sosial antara pendukung kebebasan berpendapat dan pihak yang khawatir soal stabilitas nasional. Sebagian netizen yang budiman mendesak penyelidikan resmi termasuk pemeriksaan keuangan. Sementara lainnya mengingatkan agar tuduhan serius itu dibuktikan secara hukum, bukan hanya disebarkan lewat emosi. Kasus ini memperlihatkan betapa cepatnya wacana publik terpolarisasi dan mengingatkan bahwa tuduhan berat menuntut klarifikasi serta penegakan hukum yang transparan. Masyarakat menunggu proses yang adil segera. Halo, untuk Anda, Ferry Irwandi, CEO dari Tan Malaka Project. Masih banyak sih ya CEO-nya Tan Malaka Project. Bayaran kalian mahal sekali. Jangan menantang ada orang yang menantang Anda, Ferry Irwandi. Bayaran Anda berani menantang seperti John LBF, silakan PPATK, LHKPN apa. Terbukti banyak koruptor, duitnya ditumpuk-tumpuk, ratusan miliar, triliunan, cash and carry. Gaya-gayaan lu mau cek nantangin. Untuk seluruh rakyat Indonesia, apa persamaan Tan Malaka Project dan juga ya Islam, pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang itu Al Zaitun. Islamnya sih nggak salah, tapi penjahat yang berlindung di agama Islam itu yang salah. Pesantren didirikan untuk mencuci otak apa segala macam, dipersiapkan emang buat makar segala macam. Sekarang zaman teknologi, makanya Ferry Irwandi, CEO dari Tan Malaka dan kawan-kawan, bersiaplah Anda. Hebat sekali Anda, pinter makanya keblinger. Bisa hebat banget nih kalau sekelas Anda bisa mencuci otak profesor apa segala macam, bisa ikut dengan Anda ngedirin kampus lah, hebat banget ngedirin kampus lah, apalah university lah. Dana Anda banyak banget, duit dari mana makanya. Dana Anda banyak banget, mau diriin university segala macam, hebat Anda. Sekarang kira ditetapin jadi tersangka. cyber IT, polisi terutama, kerja. Jangan-jangan ini salah satu peliharaan Anda. Kan banyak cyber IT Polri yang bertebaran di luaran. Pengaman kejahatan Jokowi PKI dan kawan-kawan. Pengantin yang disiapkan untuk gerakan G30 SPKI September nih, bahwa September. Jangan berharap 2025 apakah akan terjadi seperti 1965 apa G30 SPKI. Kenapa Anda banyak orang mentek akun Anda itu? Di mana Anda? Ya, siapa Anda? Kalau Anda tidak mengenal saya, tanyakan kepada orang yang membayar Anda. Sebegitu takutkah suara saya sampai dia kerahkan anjing-anjing peliharaan di luar di sosial media bertebaran? Rekat sekali hubungan Anda dengan Menteri Keuangan. Pernah menjadi stafnya ya, karyawan ke Kementerian Keuangan. Anda di mana Anda? Siapa Anda? Dulu saya berteriak tentang carut marut di negeri ini.
Indonesia menjadi negeri bancakan segala macam, saya buka judi online, perdagangan orang, semua saya bersuara. Tapi kalian semua bisu, kalian diam, kalian menganggap saya gila. Sekarang kalian bertebaran keluar di media sosial, seolah-olah apalah ditetapkan sebagai tersangka, mau ditangkap polisi. Kalian kerahkan masa-masa kalian save Ferry Irwandi dari kezoliman, bungkam rap demokrasi Indonesia gelap segala macam. Demokrasi, Anda adalah pelacur demokrasi. Justru orang-orang kasihan yang ikut tercuci otaknya dengan Anda. Pelacur demokrasi, di mana Anda dulu? Sekarang tiba-tiba orang bilang, Mbak ke Mata Najwa aja, ke Nana Mbak Nana, ke Denny Sumargo ke podcast. Biar tenang Indonesia. Lu pikir gua perusuh di negara kesatuan Republik Indonesia? Gua hadir, gua sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, gua berdiri demi tegak lurusnya hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dari segala macam. Sekarang lu pada keluar teriak-teriak ham demokrasi rib demokrasi ngerasa dizolimin. Lu adalah pelacur demokrasi, Ferry Irwandi. Untuk kalian ya, para influencer rusuh di negara kesatuan Republik Indonesia ini, bersiaplah kalian semua. Jejak kalian terbaca oleh pasukan cyber IT. Rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bersatu memerangi narkoba, memerangi segala macam, memerangi judi segala macam, korupsi terutama, untuk membayar kalian supaya menjadi perusuh di negeri ini. Ya, salam waras, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Awalnya gua nggak percaya sama Ferry Irwandi, nggak percaya itu isu-isu darurat militer terapi. Setelah dengar bapak ini ngomong, setelah ngelihat kelakuan TNI, gua semakin yakin sih kemungkinan memang bener ada rencana darurat militer ini. Soalnya kalau nggak ada apa-apa, kenapa panik, kenapa marah-marah sendiri? Kayak seolah-olah tuh orang udah buat rencana besar, udah rencana matang-matang, tiba-tiba digagalin, kan pasti marah kan. Nah, terus ternyata lu marah sama Ferry Irwandi, kenapa? Ternyatanya besar kan. Padahal Ferry Irwandi itu cuman ngasih penjelasan di sejarah bahwa darurat militer itu bisa mengakibatkan ini. Lu curiga kawal terus Ferry Irwandi. Polda Metro Jaya menyampaikan dugaan tindak pidana yang dikomunikasikan oleh pihak Satuan Cyber TNI adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Ya ampun Pak, skala prioritas apakah sudah bergeser? Masa masalah kecek-kecek seperti ini yang dijadikan prioritas? Masih banyak Pak yang perlu ditelusuri. Yang pertama, ada akun Fufu Fafa yang perlu dicari siapa pemiliknya. Ada antek-antek asing yang sering digaungkan oleh Presiden Prabowo yang perlu dicari tahu siapakah dalang di baliknya. Ada website judul yang perlu diberantas lebih dulu. Ada banyak kebocoran data yang perlu ditambal. Ada banyak panggilan spam dan scam yang sangat merugikan masyarakat. Seharusnya permasalahan inilah yang diprioritaskan karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan keamanan rakyat. Seharusnya ini yang menjadi prioritas. Masa hal etik begini jadi prioritas Pak? Apakah jangan-jangan skala prioritasnya sudah bergeser? Kemarin Brigjen JO ini teriak-teriak akan mempidanakan Ferry Irwandi, tapi kok sekarang diam-diam baik Pak? Gimana? Ini sudah 1 kali 24 jam kita menunggu apa sih yang ingin mau dipidanakan oleh Ferry Irwandi dari pihak TNI ini. Oh, sampai hari ini udah klarifikasi. Sedangkan di sisi lain, Polri sudah menyampaikan bahwasannya mereka tidak bisa mempidanakan Ferry Irwandi dengan alasan pencemaran nama baik. Ayolah Pak, keluar. Gentleman lah, hadapi persoalan ini. Anda sudah membuat kegaduhan ini. Sekarang kita mau minta untuk pertanggung jawab atas ucapanmu itu.
Kok sekarang diam-diam baik, Pak Jenderal? Ayolah keluar, klarifikasi. Jangan kemudian lempar batu terus sembunyi tangan. Nggak ada klarifikasi lagi. Kita loh sampai hari ini, sampai malam ini menunggu apa sih dana yang akan ditujukan pada Ferry. Tapi tidak ada penyampaian dari pihak TNI.